Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Ari Akhirianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang trigonometri. Sebelum memulai ke materinya, apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Jadi, pokok-pokok pembahasannya yaitu ukuran sudut, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri sudut istimewa, relasi sudut, identitas trigonometri, aturan sinus dan kosinus, persamaan trigonometri sederhana, dan grafik fungsi trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Jadi, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya tiga segitiga dan metron yang artinya mengukur. Yang pertama, kita akan belajar tentang ukuran sudut. Ada dua ukuran yang digunakan dalam menyatakan besar sudut, yaitu derajat dan radian. Satu radian sebagai besar ukuran sudut pusat theta yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Satu derajat sama dengan pi per 180 derajat atau satu radian sama dengan 180 derajat per pi. Untuk mengkonversi sudut dari derajat ke radian, maka dikalikan dengan pi per 180 derajat. Dan untuk mengkonversi dari radian ke derajat, dikalikan 180 derajat per pi. Yang selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri didefinisikan berdasarkan konsep dasar kesebangunan segitiga siku-siku. Oleh karena itu, pembahasan dasar trigonometri akan berkaitan dengan segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Perhatikan sudut C, di mana sudut C sama dengan theta. Maka untuk mencari sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring, cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring, tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Sedangkan untuk mencari cosec theta, maka kebalikan dari sin theta, sec theta kebalikan dari cos theta, dan cotan theta kebalikan dari tan theta. Untuk lebih memahaminya, yuk simak contoh berikut ini. Contoh soal, berapakah nilai dari cos alfa? Dengan teorema Pythagoras, maka kita akan mendapatkan atau mengetahui panjang C, di mana kita didapatkan bahwa panjang C adalah 2. Kosinus sudut adalah perbandingan antara panjang sisi samping sudut terhadap sisi miring segitiga siku-siku, maka cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, sama dengan B per C sama dengan setengah. Jadi cos alfa sama dengan setengah. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut yang perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa menggunakan rumus atau hanya melihat tabel perbandingan trigonometri. Yuk kita lihat tabel perbandingan sudut istimewanya. Jadi, sudut istimewa pada trigonometri itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 270 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Lalu bagaimana penerapannya pada soal? Jadi, contoh soalnya yaitu tentukan nilai dari sin 60 derajat per 1 plus cos 60 derajat. Dengan memasukkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewanya, maka kita dapatkan bahwa sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dan cos 60 derajat sama dengan setengah. Jadi, sin 60 derajat per 1 plus cos 60 derajat sama dengan 1 per 3 akar 3. Selanjutnya relasi sudut. Relasi sudut merupakan hubungan nilai perbandingan trigonometri antar dua sudut. Pembagian sudut menurut kuadran dapat memudahkan kita untuk menentukan tanda positif dan negatif pada nilai perbandingan trigonometri. Pada kuadran 1 semuanya bernilai positif, sedangkan pada kuadran 2 hanya sin dan cosec yang bernilai positif. Kuadran 3 hanya tan dan cotan yang bernilai positif, dan kuadran 4 hanya cos dan sec yang bernilai positif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rumus pada relasi sudut, di mana ada perubahan pada sudut 90 derajat, yaitu sin menjadi cos, cosec menjadi sec, cos menjadi sin, sec menjadi cosec, tan menjadi cotan, dan cotan menjadi tan. Sedangkan untuk 180 derajat sendiri tidak ada perubahan.
Dan untuk nilai positif dan negatifnya tergantung letak sudut tersebut pada kuadran berapa. Yang selanjutnya yaitu untuk 180 derajat dan 270 derajat dan 360 derajat. Di mana pada 270 derajat juga terjadi perubahan, yaitu sin menjadi cos, cosec menjadi sec, cos menjadi sin, sec menjadi cosec, tan menjadi kotan, dan kotan menjadi tan. Sedangkan 360 derajat tidak ada perubahan. Untuk positif dan negatifnya tergantung kuadrannya. Kemudian ada rumus relasi sudut lebih dari 360 derajat, yaitu n kali 360 derajat plus minus theta. Semuanya bernilai positif dan tidak ada perubahan. Untuk sudut negatif, hanya cos dan sec yang bernilai positif. Semuanya bernilai negatif. Masih bingung ya? Yuk kita kerjakan latihan soalnya. Hitunglah nilai dari cos 660 derajat. Kita tahu bahwa rumusnya yaitu n kali 360 derajat plus minus theta. Jadi cos 660 derajat sama dengan cos 2 kali 360 derajat min 60 derajat. Cos 720 derajat min 60 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Jadi cos 660 derajat adalah setengah. Selanjutnya ada identitas trigonometri. Identitas trigonometri dimaksudkan sebagai bentuk kesamaan antara ruas kanan dan ruas kiri. Untuk mengetahui identitas trigonometri, maka pengetahuan dasar yang harus dimiliki yaitu definisi perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras. Apa saja yang terdapat dalam identitas trigonometri? Jadi, terdapat rumus dasar kebalikan, yaitu sin theta sama dengan 1 per cosec theta, cos theta sama dengan 1 per sec theta, dan tan theta sama dengan 1 per kotan theta. Selain itu, juga terdapat rumus dasar perbandingan tan theta sama dengan sin theta per cos theta, dan cot theta sama dengan cos theta per sin theta. Selanjutnya, rumus identitas trigonometri juga bisa didapatkan dari hubungan teorema Pythagoras, seperti yang kita lihat. Selain itu juga, kita sering mendapatkan atau menjumpai identitas sudut rangkap pada soal, seperti sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta, cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1, dan cos 2 theta sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Kemudian ada aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus bisa digunakan untuk mencari besar sudut pada segitiga dan panjang sisi-sisinya serta luas segitiga. Maksudnya bagaimana ya? Jadi, untuk mengetahui tentang aturan sinus dan kosinus, kita harus mengetahui rumusnya. Rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan untuk aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. Perbedaan antara aturan sinus dan kosinus adalah pada aturan sinus menggunakan sin pada sudut tersebut dan pada aturan kosinus menggunakan cos pada sudut tersebut. Selain itu, aturan sinus dan kosinus juga bisa digunakan untuk menentukan luas segitiga. Contohnya yaitu luas sama dengan 1 per 2 kali C kali B sin alfa atau sin A. Contoh soal, sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil, kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat sejauh 60 mil. Cara kapal terhadap posisi saat kapal berangkat adalah kita harus mencari sudut B seperti yang ada di gambar. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian dengan menggunakan aturan kosinus, kita dapat mengetahui panjang B, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos sudut B yang hasilnya adalah 30 akar 7 mil. Jadi kapal tersebut pada posisi saat kapal berangkat adalah 30 dikali akar 7 mil. Selanjutnya ada persamaan trigonometri sederhana. Ada beberapa persamaan sederhana yang mengandung trigonometri. Dari persamaan sederhana ini didapat himpunan penyelesaian, yaitu sin X sama dengan sin theta, X1 sama dengan theta plus K kali 360
derajat, X2 sama dengan 180 derajat min theta plus K kali 360 derajat, cos X sama dengan cos theta, X sama dengan plus minus theta kali kat kali 360 derajat, dan tan X sama dengan tan theta, X sama dengan theta plus K kali 180 derajat. Dan yang terakhir, bagaimana ya kita mengetahuinya? Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat dari sin X sama dengan min setengah. Penyelesaiannya sin X sama dengan min setengah sama dengan 210 derajat atau sin X sama dengan sin 330 derajat, X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 210 derajat. Dan untuk sin 330 derajat, X sama dengan 330 derajat plus K kali 360 derajat. Jika K sama dengan 0, maka X 330 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Dan yang terakhir yaitu ada grafik fungsi trigonometri. Cara untuk menggambar grafik fungsi trigonometri yaitu grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat, yaitu substitusikan sudut istimewa ke fungsi trigonometri. Yang kedua, memasangkan ukuran sudut istimewa dengan nilai sinus, tempatkan titik pasangan sudut dan nilai sinusnya pada bidang kartesius, hubungkan titik-titiknya hingga menjadi seperti gambar. Hal ini juga berlaku untuk mencari grafik fungsi cos dan juga tan. Ya, jadi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi trigonometri, kalian bisa kerjakan latihan soalnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan semangat untuk menjalani hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.